Warga Aceh menginjak lambang Garuda dan mengibarkan bendera bulan bintang. Provokator yang teriak bisa itu seringnya hidup enak, bahkan ada yang santai di luar negeri. Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh berakhir ricuh besar akibat bentrokan antara massa dan aparat keamanan, teman-teman. Massa melempar batu, melakukan pengerusakan, mengibarkan bendera bulan bintang, kemudian aparatnya menembak gas air mata dan lain sebagainya. Acara yang awalnya hanya diisi doa bersama, zikir akbar, mulai memanas ya ketika sebagian massa itu mengibarkan bendera bulan bintang. Ketegangan meningkat saat massa berniat memasang bendera tersebut di tiang kompleks masjid, teman-teman. Larangan dari pihak TNI Polri untuk menurunkan bendera itu kemudian memicu konflik, memicu keributan yang lebih besar. Dan yang membuat saya miris adalah massa menginjak-injak simbol negara, yaitu lambang Garuda. Jujur ya, saya tidak ingin banyak bicara tentang kasus ini ya teman-teman. Saya tidak ingin komentar lah ya. Tapi sebagai orang Indonesia yang mencintai negeri ini, ketika melihat sebuah lambang negara, gitu, sebuah simbol negara, Garuda diinjak, ya menurunkan bendera merah putih, simbol negara kita diinjak-injak, itu merasa sakit hati, teman-teman. Coba kita simak dulu lah bagaimana kronologi dan penjelasan dari kejadian tersebut, teman-teman. Silahkan. Warga Aceh menginjak lambang Garuda dan mengibarkan bendera bulan bintang. Dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, sejumlah orang berusaha mengibarkan bendera bulan bintang. Namun aparat melarangnya karena bendera tersebut berkaitan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka. Keributan pun terjadi hingga bendera merah putih dibuang dan bendera bulan bintang dikibarkan. Setelah itu muncul aksi pencopotan dan penginjakan lambang Garuda di rumah dinas gubernur. Hal ini menjadi sorotan karena sudah sejak lama warga Aceh memang sudah tidak percaya dengan pemerintahan Indonesia. Kalau Aceh benar-benar merdeka, kamu setuju? Ini yang lagi rame nih guys, peringatan Hari Damai Aceh yang dirasakan rakyat Aceh. Isu soal minta merdeka dan konflik daerah akhir-akhir ini lagi rame banget dinaikin dan dimainin sama kelompok tertentu. Jujur aja teman-teman, pasti banyak yang sedih dan ngerasa kasihan lihat warga sipil yang terus-terusan jadi korban ketegangan ini. Padahal kalau kita bedah lebih dalam, pusat itu udah ngasih keistimewaan luar biasa, besar banget buat dua daerah ini teman-teman. Nah, mari kita buka-bukaan data biar nggak gampang ngehasut. Pas kita narik mundur ke belakang, orang Aceh dan Papua itu pendiri republik ini teman-teman. Misal kayak leluhur Papua kayak Frans Kaisiepo dan Silas Papare mati-matian berjuang biar Papua itu gabung. Orang Aceh juga nyumbang harta buat beli pesawat pertama republik kita, Saulawah RI-001. Hanya mereka itu ya pemilik sah rumah ini, bukan tamu. Terus kenapa sekarang ribut terus dan minta merdeka? Kalau kita bedah lebih dalam, provokator yang teriak bisa itu seringnya hidup enak, bahkan ada yang santai di luar negeri. Yang hancur rumahnya ya warga sipil biasa yang cuma pengen hidup tenang cari makan. Jujur aja teman-teman ya, ini tuh jelas banget cuma bisnis konflik. Pemerintah pusat tentu udah ngasih dana otsus 100 triliun rupiah lebih buat Papua dan hampir 100 T buat Aceh. Nyatanya uangnya udah turun dari Jakarta. Kok bisa dengan duit sebesar itu Aceh dan Papua masih bergulat sama kemiskinan? Sering kejadian kan narasi merdeka mendadak kencang pas elit lokal mulai diincar aparat hukum gara-gara korupsi. Isu separatis dipakai buat tameng. Dan ya, jadi musuh utamanya itu bukan Jakarta, tapi oknum elit daerah yang rakus. Kita wajib peluk erat saudara sebangsa kita di sana dan bantu awasi pejabat daerahnya. Poinnya ya, kalau duit rakyat udah dirampok habis-habisan, emangnya merdeka bakal jadi solusi? Atau malah bikin koruptor lokal dapat tata abadi? Menurut kalian gimana? Share pendapat di kolom komen teman-teman. Garuda, kenapa harga diri Garuda? Bahaya, jangan. Cukup. Malu nanti. Guys. Lihat lu muka. Kasih aja. Mandum mau napi ya. Jadi awaknya yang memutuskan untuk lakinya ya konsekuensi awaknya.
Hari Damai Aceh ke-21 yang seharusnya diisi zikir dan doa bersama di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh justru berujung ricuh. Massa berlarian, aparat mengerahkan gas air mata sampai kendaraan warga ikut menjadi sasaran. Jadi awalnya ribuan warga berkumpul untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh yang menandai perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005. Kegiatan di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman diisi zikir akbar dan doa tolak bala. Namun setelah kegiatan selesai, suasana berubah tegang. Polisi kemudian mengerahkan personel untuk membubarkan massa dan kericuhan pun terjadi. Sejumlah kendaraan warga yang berada di sekitar lokasi ikut rusak. Bahkan sebuah Pajero Sport dilempari batu hingga kacanya pecah. Sementara satu sepeda motor juga dilaporkan dibakar massa. Yang membuat peristiwa ini terasa ironis, kericuhan ini justru terjadi di momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Sudah sangat masuk dan sudah 4 kali pemilihan gubernur, tidak ada masalah. Ini hanya ada ketidaksenangan kelompok internal. Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MOU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah ini sekarang sudah artinya 21 tahun diperingati dengan doa, dengan zikir di masjid Baitur Rahman. Nah kemudian bagaimana sebabnya, tentu ada yang memprovokasi, timbullah kemudian demo dan malah ganti bendera itu ke bendera merah putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana. Keamanan polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Hanya terjadi konflik. Sebabnya kembali lagi karena muncul sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun mungkin ada masyarakat yang kurang puas, tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkannya. Juga terjadi suatu semacam perpecahan atau ketidaksenangan kepada pimpinan-pimpinan ex-GAM. Sehingga menimbulkan justru bukan mendemo pemerintah pusat, tidak, dia mendemo antar pimpinan ex-GAM di sana. Pertama, perdamaiannya sudah 21 tahun, sudah sangat masuk dan sudah 4 kali pemilihan gubernur, tidak ada masalah. Ini hanya ada ketidaksenangan kelompok internal. Jadi menujunya bukan ke pusat tuntutan, yang menujunya adanya suatu perbaikan internal di. Ada apa sebenarnya dengan negeri ini? Belakangan ini kita melihat berbagai persoalan datang silih berganti. Musibah alam terjadi di berbagai daerah. Masyarakat menghadapi kesulitan dan di sisi lain muncul aksi-aksi massa yang menunjukkan adanya kekecewaan terhadap pemerintah. Seperti yang terjadi di Aceh hari ini teman-teman, 15 Agustus 2026. Di tengah peringatan 21 Hari Damai Aceh, muncul aksi massa pengibaran bendera bulan bintang. Bahkan terjadi pelemparan terhadap Wakapolda Aceh. Tentu kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi pertanyaannya, kenapa masyarakat bisa sampai berada pada titik seperti ini? Apakah ada persoalan yang belum benar-benar selesai? Atau jangan-jangan ada sistem pemerintah yang perlu kembali dievaluasi? Apakah sudah cukup adil, cukup responsif, dan benar-benar hadir untuk masyarakat? Karena kalau masyarakat merasa didengar, merasa diperlakukan adil, dan merasa pemerintah hadir ketika mereka sedang menghadapi kesulitan, tentu situasi seperti ini bisa diminimalisir. Kita boleh berbeda pendapat. Kita boleh mengkritik pemerintah, tapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat sendiri. Semoga negeri ini segera berbenah. Bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu benar-benar digunakan untuk melindungi, mendengar, dan memberikan keadilan kepada rakyat. Karena pada akhirnya yang kita inginkan sederhana, negeri yang aman, pemerintah yang adil, dan masyarakat yang bisa hidup dengan tenang, dengan damai, dengan sentosa, dengan makmur. Dan kita doakan yang terbaik untuk negeri tercinta.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedamaian untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Dinamika yang terjadi di dinamika pengibaran bendera kita belum dapat informasi sampai sekarang karena saya masih di sini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada yang di sana, Pak. Ya, pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian ini, perdamaian yang berkelanjutan. Tidak ada keuntungan dalam keributan. Kami ini adalah semua pelaku sejarah. Saya sendiri adalah juga mantan kombatan GAM. Pak Polisi, Pak Kapolda kita juga bekas di Aceh. Jadi pertarungan TNI, pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita semua. Kita telah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat. Di saat provinsi lain telah bisa bangkit dan mereka lari. Kita masih lahir untuk menata diri. Inilah kesempatan bagi kita dengan jalannya damai. Mari kita bangkit dalam ekonomi dan masyarakat kita bisa tumbuh dan Aceh bisa tumbuh menjadi negeri baldatun thayyibatun warabul ghafur. Oke, makasih ya. Terima kasih, Pak. Ini kondisi di Masjid Raya nih saat ini. Nggak tahu lagi nih kayak mana, ada lempar-lempar. Habis mobil orang, jangan ke daerah kota ya. Pulang sekolah langsung pulang. Beliau kan juga. Semua boleh pun dulu. Apa yang lembu ibu ibu yang mayo. Baik teman-teman, bangsa Aceh adalah bangsa yang besar, kita mengakui semua itu teman-teman. Dan saya mengertilah kekecewaan warga Aceh ya, yang terhadap pemerintah pusat. Teman. Tapi apakah ini murni ya atas kekecewaan yang muncul dari aspirasi masyarakat, atau ini hanya ditunggangi oleh pihak elit yang ada di Aceh teman-teman? Karena kalau kita melihat ya data pusat, pemerintah pusat sudah mengirimkan banyak dana gitu. Dan Aceh kemudian tidak sebegitunya dikesampingkan oleh pemerintah pusat. Apakah ini kemudian ada pihak-pihak tertentu di Aceh ya, yang anggaplah gitu ya, yang diduga ini melakukan pelanggaran hukum, sedang dikejar oleh penegak hukum RI karena melakukan tindak pidana korupsi atau apa, kita tidak pernah tahu.
Tapi apakah mungkin seperti itu? Gitu. Sehingga mereka membuat provokasi yang begitu masif untuk minta dia merdeka. Karena kalau kita melihat dari histori sejarah, Aceh itu bagian besar dari Indonesia ini. Tokoh-tokoh di Aceh itu adalah juga orang-orang besar yang memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia ini. Kita ini saudara, gitu loh. Indonesia ini rumah yang besar bagi orang Aceh, gitu loh. Mari teman-temanku dari Aceh, kita sama-sama menyadari bahwa Indonesia ini harus tetap utuh, gitu ya. Anda boleh kecewa dengan NKRI, Anda boleh kecewa dengan kebijakan yang ada, tetapi pisah dari NKRI, melakukan pengerusakan dan ya kerusuhan di mana-mana itu bukanlah, menurut saya bukan solusi. Kita ini saudara, kita ini sedarah Indonesia. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.